Ibu Agus Triani, lebih suka kerja di titipku atau diem di rumah? Titipku. Oke. Milih punya banyak langganan atau anaknya lulus dengan nilai baik semua? Kalau aku banyak langganan dulu. Oke. Milih ban bocor atau bensinnya habis di jalan? Bensin habis. Milih orderan banyak atau dapet tip yang gede banget dari customer? Orderan banyak. Oke. 3 kata yang menggambarkan titipku untuk Bu Agus. Oke banget lah. Waduh. Tepuk tangan. Oke. Teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan salah satu jatiper kita yang sangat handal. Jatiper perempuan pertama di titipku. Namanya adalah Ibu Agus Triani. Selamat datang Ibu Agus Triani. Selamat datang. Ibu Agus tadi dari mana? Saya dari Tanjung Duren. Tanjung Duren ya. Ibu Agus biasanya dipanggil Agus ya? Iya. Pasti lahirnya bulan September. Enggak. Bulan Juli. Kenapa kok namanya kan Agus ya Bu ya? Biasanya kan kalau Agus tuh kan lahirnya di bulan Agustus. Tapi ini bulan Juli. Nggak tahu orang tua yang ngasih nama. Orang tua yang ngasih nama ya. Ibu Agus berapa lama jadi jatiper? Udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? Setahun lebih. Setahun lebih di titipku. Di titip. Gimana Bu rasanya jadi jatiper? Mantep banget pokoknya. Kenapa? Gimana? Mantapnya gimana? Satu, menambah penghasilan keluarga juga. Yang kedua, lebih banyak mengenal orang banget deh. Iya. Jadi ketemu orang banyak. Terus udah gitu kita lebih tahu karakter customer tuh yang berbeda-beda banget. Jadi makanya tadi Bu Agus bilang lebih milih kerja di titipku daripada di rumah ya. Bener banget. Soalnya kalau kerja di titipku bisa dapat penghasilan lebih dan Kenal orang juga lebih banyak. Dan itu tuh Bu Agus tuh kan punya banyak langganan ya sekarang ya. Alhamdulillah langganannya banyak. Orderan banyak ya Bu ya. Gimana Bu? Membantu nggak? Membantu banget. Membantu banget. Kalau tadi kan kita cerita-cerita Bu Agus tuh kan punya 3 anak ya. 3 anak ini kan Bu Agus semua juga membiayai sekolah mereka. Nah tadi juga kita cerita Bu Agus itu tahun lalu kan join titipku dan karena join dari titipku, Ibu Agus tuh bisa membiayai mereka sekolah nih. Bisa semuanya. Malah bisa ikut macam-macam. Apa tuh Bu? Ekstrakurikuler, basket atau apa tuh? Bukan, maksudnya kayak ikut bisa ngambil motor lagi satu buat bocah. Bisa, pokoknya bisa, istilahnya dari penghasilan itu kita bisa mendapatkan yang lebih-lebih dari itu pokoknya. Jadi titipku ini membantu banget ya Bu ya? Membantu banget, amat sangat membantu. Amat sangat membantu. Untuk pribadi saya, kan setiap jatiper biasanya berbeda dengan keluhannya masing-masing. Iya Bu, nah tadi kan kita cerita nih Bu Agus kan di lapangan kan mungkin banyak nih jatiper-jatiper yang emang masih suka bingung gitu kalau nggak dapet orderan. Nah Bu Agus ini kan salah satu yang langganannya paling banyak nih, lumayan banyak. Itu gimana sih caranya supaya bisa dapat langganan yang bisa percaya gitu sama Bu Agus? Kalau aku untuk saat ini lebih ke meyakinkan pembeli itu kalau kita bisa bertanggung jawab terhadap pesanan yang mereka pesan gitu. Gitu ya. Kayak misal Bu ini kalau ada komplain bisa chat aku ya, nanti aku bisa komplain ke penjual atau nanti aku bisa tukar ke pedagangnya atau nanti selebihnya seperti itu. Kita komunikasi lebih banyak ke pembeli sih. Jadi mereka lebih senang itu ke komunikasi sebenarnya ke pembelinya itu. Iya, itu juga kemarin kita kalau nggak salah, aku juga pernah ngobrol sama Mas Aziz ya. Mas Aziz kan juga bilang itu. Jadi yang penting jatiper itu bisa berkomunikasi dengan baik kan sama customernya. Kalau udah komunikasinya baik kan enak ya Bu ya. Enak banget. Makanya kadang-kadang bisa nggak sama Ibu Agus lagi? Aduh, kita udah pegang banyak, bingung jadi jawabnya nih. Makanya Ibu Agus tuh tadi bilang bisa membantu untuk membiayai anak sekolah ya Bu ya. Benar banget. Kalau boleh tahu anak sekolahnya sekarang di umur berapa Bu? Atau di SMP, SMA, udah kuliah? Yang satu SMK kelas 2 swasta. Swasta ya. Yang satu lagi kelas 3 SMP di negeri, tapi lanjut keluar kan ini mau SMA. Iya, iya. Itu kita masih harap-harap cemas lah, dapat negeri lagi apa swasta. Kalau swasta lumayan ya Bu ya? Lumayan banget. Nah kebetulan yang bontot SD masih kelas 5. Oh masih kelas 5. Naik kelas 6. Selisihnya berapa Bu? 2, yang bawah 4. Wah lumayan Bu. Iya. Lumayan. Itu nggak bete tuh ditinggal-tinggal Bu Agus setiap pagi. Kan kalau jatiper kadang-kadang mereka kebetulan ya, kalau saya kebetulan susah bawa belanjaan, selama pandemi ini mereka bawain belanjaan bantu. Malah bantu ya? Bantu. Wah ini jadi anak yang sangat bertanggung jawab sama ibunya nih.
Jadi kan kadang-kadang orderan itu kan kita nih bisa pegang 3-4 orderan 1 jam ya. Iya. Kadang-kadang tolong dong turunin ke bawah. Nanti mama yang antar gitu kan. Oh. Jadi mereka bantu membawa gitu. Wah ini benar-benar sih. Berbakti sih Bu. Aku nitip salam buat anaknya Bu ya. Itu kebetulan mereka pada ikut semua di bawah. Oh iya. Nah ini tuh jadi kalau aku ngelihat ya Ibu Agus tuh kan salah satu perempuan yang kuat gitu. Ibu Agus kan bisa membuktikan bahwa seorang perempuan itu selain apa ya di dalam keluarga ini kan perempuan itu kalau aku merepresentasikan ya perempuan itu adalah jantungnya keluarga Bu. Karena ketika perempuan seorang ibu di dalam sebuah keluarga itu dia bisa strong, bisa kuat dan bisa fight sama kehidupannya akan nular semangatnya ke anak-anaknya. Sama yang kayak Bu Agus lakukan. Dan aku ingin berterima kasih sama Bu Agus sih. Bu Agus itu adalah salah satu jatiper yang merepresentasikan bahwa perempuan itu hebat. Karena kebetulan di bulan Maret ini tuh kita punya campaign. Jadi campaign titipku di bulan Maret ini adalah Hari Perempuan. Karena kan di tanggal 8 nanti ada Women's International Day. Jadi Hari Perempuan seluruh dunia tuh Bu. Nah makanya kita tuh pengen ngasih 1 liontin emas untuk sebuah apa untuk perempuan-perempuan yang ikutan giveaway-nya titipku di bulan Maret ini nanti. Gitu. Jadi terima kasih aku akan mengucapkan Bu Agus ini adalah salah satu representasi dari perempuan yang sangat hebat. Amin, makasih. Di dalam sebuah keluarga besar titipku. Iya benar. Bahkan anak-anaknya aja sampai berbakti banget ya. Iya dia ngeliat mamanya itu, ayo ikutan mama aja yuk. Kamu kan juga apa sekolahnya masih online. Iya. Jadi kan lumayan kita dapat duit bisa buat tambahan mereka sendiri sih sebenarnya. Iya. Jadi kan kalau mamanya dapat duit lebih pun mereka pun ikut seneng. Jadi tidak perlu ma ini enggak. Ya mereka bisa beli sendiri. Bisa sendiri. Makanya itu tadi Bu Agus bilang lebih milih langganannya banyak daripada anaknya lulus dengan baik. Biasanya dengan kamlot pun belum tentu nominalnya tinggi Pak. Bener ya Pak? Iya sih. Loh aku juga ngalamin kok Bu dulu. Gitu ya? Dulu tuh nilaiku jelek terus. Tapi aku bisa kerja di titipku. Udah aku malam Pak seperti itu. Tapi setuju gak sih Bu kalau zaman sekarang tuh kan peran seorang ibu ya. Itu juga sangat berpengaruh untuk pendidikan anaknya kan? Berpengaruh. Tapi kalau kita memaksa pun pendidikan ke anak, kalau anaknya pun gak bisa sehati dengan orang tua pun gak bakal jalan Kak. Iya, iya. Atau aku akuin banget kalau itu, satu. Iya. Karena anak itu, anak sekarang ya untuk saat ini proses otaknya itu gak bisa dipaksa. Iya. Kita harus tahu juga nih Mereka dia. lebih nyaman main di luar dibandingkan stuck dengan pelajaran. Iya. Nah itu kan pinter-pinternya Bu Agus nih. Bu Agus kan juga pasti harus ngatur waktu dong. Kalau pagi Bu Agus kerja di titipku kan. Terus pasti apalagi ada anak yang bontot itu kan masih kecil pasti butuh arahan banget kan. Itu juga pasti harus ngatur waktunya lumayan padat gitu Bu Agus. Tapi Bu Agus bisa nih. Bahkan kalau aku ngelihat sampai anaknya nganterin ke sini tuh dia pasti sangat mencintai ibunya. Iya gak sih Bu? Emang bener sih Kak. Iya ya. Tiga-tiganya. Yang ikut untuk saat ini berdua. Berdua ya. Waduh. Yang cewek aja. Yang cewek aja. Dia sangat hormat ya sama ibu ya. Sangat sayang gitu. Iya, mungkin ngelihat mamanya kerja di jalanan kali ya. Iya, iya. Kan udah gitu kan mereka lihat waktu itu sempat awal-awal titipku itu kan orderan sampai melimpah banget tuh bawaannya juga sampai perlu pakai keranjang itu loh. Iya. Jadi mungkin yang mereka kadang-kadang pegangin di belakang. Oke. Jadi aku yang kadang-kadang dia ngeliatin map Iya, gitu. iya. Jadi masih ngebantu banget sih sebenarnya. Ya. Nah, sekarang nih kita punya tas yang baru Bu. Nanti kita mungkin bakal bagi-bagi tapi lewat per wilayah kali ya. Jadi kan kita punya tas yang gede tuh nantinya. Kan udah ada Kak, kemarin dikasih. Yang lama kan? Yang lama. Kita punya yang baru sekarang. Oh. Jadi biar lebih gampang gitu. Oh gitu. Nantinya, iya. Jadi kita tuh pengen pengen jatipernya juga nyaman gitu kalau kerja di titipku. Aku kerja nyaman-nyaman aja Kak. Malah seneng banget. Gak ada keluhan ya? Tapi kesininya sih kalau udah aku bilangin ya, ke Jatiper yang baru pun mereka lebih, coba deh rasain dulu deh, masuk dulu deh ke titipku. Pasti mereka nyaman. Nyaman ya? Nyaman. Saya juga Bu. Kayaknya masuk ke titipku nyaman. Terima kasih Pak Om. Kalau untuk aku sih nyaman banget, nyaman lagi nyaman banget. Iya nyaman banget sih Bu. Ini juga aku nyaman nih sama teman-teman tim
Bahkan kalau aku sekarang ya akan cukup sering ya muncul di sosial medianya Titipku. Kalau aku ke pasar ketemu Jatiper mereka kenal loh. Kalau aku nggak punya medsos Pak, jadi aku kurang lihat medsos. Nah kalau teman-teman yang lihat medsos tuh kenal, jadi suka nyapa. Anak aku yang suka ngeliat medsos pada bilang, Mama ini Titipku lewat beranda mulu nih katanya gitu kan. Di IG maju, di TikTok maju gitu. Iya terus sempet bocah mau bikin TikTok katanya. Mau ngapain? Jadi gini, Bu Agus nih lagi belanja gitu kan. Iya bikin aja Bu. Enggak malu gak pede gitu. Cantik loh Bu. Ayo bisa aja. Anaknya udah punya pacar belum Bu? Ntar kaget lagi lihat anak saya Pak. Enggak, saya ini sih respect sih sama anaknya Bu. Karena saya tuh selalu aku tuh selalu kayak lemes gitu, kalau lemah gitu kalau lihat anaknya yang berbakti sama orang tuanya gitu. Iya sih, cuman kadang-kadang kan anak itu ada situasi beteknya. Iya. Cuman gini lagi, ya udah kalau nggak mau ikut mama terserah, nggak maksa kok. Iya. Mungkin mereka berpikir sendiri sudah terbiasa. Iya. Karena kalau dimanja kita serahkan begitu aja, nanti mereka seenaknya sama kita. Iya. Dia tinggal mama bagi dong, aku nggak mau seperti itu. Jadi Bu Agus tuh ngajarin mereka dengan praktek ya, dan memberi contoh yang baik. Langsung. Dan itu adalah pelajaran yang paling sulit sih Bu. Emang sih pada kan? gitu jarang. Iya susah karena di sisi lain kan kita juga harus ngasih contoh kan. Anak kan adalah peniru yang baik. Jadi kalau misalkan kita kasih contohnya jelek, pasti dia ngikutin jelek juga. Dan Bu Agus tuh salah satu perempuan yang kuat. Amin. Dan tough gitu. Jadi tadi juga Bu Agus pernah bilang dulu kan orderan banyak harus bawa ini kiri kanan. Iya pernah bocor di pick juga kan Bu. Iya Pak, aduh itu ngalamin banget. Jadi lagi nganter itu sekali-kalinya. Iya. Udah kepik Pak, aku nyerah kepik gitu. Kenapa Bu bocor di jalan? Di sana nggak ada tambal ban ya? Jauh banget, akhirnya panggil ojek, suruh dorong, suruh setut. Akhirnya ya udah nggak apa-apa lah. Itu lagi berdua burolan kemarin. Oh. Kebetulan karena kan jauh banget. Di pick isinya mobil sih ya Bu ya? Susah bocornya. Kalau misalkan nggak ada ketambal ban. Itu udah masuk ke komplek Pak, aku lupa kompleknya apa. Jadi keluar lagi jauh banget. Oh iya jauh. Kan keluar tuh langsung tol kalau nggak salah ya? Enggak, yang mau arah keluar Cengkareng. Oh keluar Cengkareng. Kan masih jauh kan tuh tambal ban jarang banget. Iya jauh. Ya terus gimana Bu? Dinikmatin aja. Dinikmatin aja ya. Itu doang sih berkas jadinya. Nikmat semua. Nikmat semua ya. Kalau ditanya keluh kesahnya juga bingung ya jawabnya. Bingung, orang banyak banget, saya seneng banget. Udah dapat Dibilang penghasilan banyak, ya emang udah banyak. Iya. Dibilang lebih, ya emang lebih. Udah dapat apa aja Bu? Untuk saat ini untuk dapat lebih banget sih enggak. Mensyukuri aja. Iya. Intinya untuk ke kiri kanan istilahnya berhutang ke tetangga. Iya. Kebutuhan bayar sekolah anak kepenuhi semua. Semuanya udah aman ya. Udah aman. Kalau untuk beli macam-macam tergantung masing-masing. Tergantung orang Bu. Karena kalau orang tuh dikasih apapun, dikasih seberapapun pasti nggak akan pernah puas. Tapi kalau kita bisa mensyukuri ya udah, kita dapat segini, ya udah nanti ditambah lagi. Jadi orderan semakin banyak Bu. Alhamdulillah. Kadang-kadang juga banyak customer yang baik banget Pak. Kasih tip ya? Banyak. Iya banyak ya? Banyak. Berapa sih Bu tip paling gede Bu? Aku sempat dikasih kadang 100.000. Waduh lumayan tuh. Paling kecil sih ya relatif sih, tapi lumayan sih. Lumayan ya. Jadi, itu kalau dikumpulin juga jadi banyak, gede juga. Tapi kadang-kadang kita buat makan rame-rame. Sama teman-teman apa sama anak nih? Sama anak, jadi ini kan kita udah kelar kerja nih semua. Jam 1, jam 2 kita kalau pagi itu kita nggak sempet makan, nggak sempet ngapa-ngapain dulu. Iya. Karena sarapan pun nggak sempet, kayak kan mulai jam start kerja itu 6:30. 6:30 itu udah langsung belanja cari lapak semua kan. Oke, iya. Nanti kelar-kelar itu kita jam 12 atau 11:30 kalau sepi. Iya. Baru kita mulai makan. Kalau dapat lebih tip ya kita makannya yang enak. Yang enak ya. Apa sih Bu biasanya Ibu tuh apa kumpul-kumpul sama keluarga tuh biasanya ngapain sih? Kalau itu kan kalau Ibu tahu kayak istilah me time, itu kan salah satu me time ya. Jadi menikmati waktu barengan untuk diri sendiri dan anak-anak gitu. Itu kan salah satu contoh me time juga. Setelah kerja langsung makan sama anak itu adalah me time-nya Ibu gitu loh. Nah, aku sih bersyukur banget ya. Titipku tuh bisa jadi salah satu corong gitu. Jadi tadi kan Ibu bilang karena dapet tip dari kerja di Titipku, Ibu dan anak-anak bisa me time. Nah makanya kita tuh sangat mendukung untuk perempuan di bulan Maret ini supaya bisa me time terus gitu. Karena kan tagline Titipku tahu Bu yang baru? Apa coba?
Me time jalan terus, Yes. belanja kita yang urus. Betul sekali. Me time jalan terus, belanja kamu yang urus. Dan nanti mungkin bisa akan ketemu sama Bu Agus ya. Langganannya udah banyak nih Bu Agus nih. Kewalahan gak sih Bu kalau langganannya banyak gitu? Kadang-kadang kalau pas lagi terima orderan biasa, biasanya tuh di hari Kamis langganan maju semua. Itu yang kerepotan di itu aja sih sebenarnya. Jadi pas orderan masuk 4 nih, udah jamnya udah keset semua nih. Kita bakal planning tepat waktu semua nih ngantar. Ternyata ada langganan masuk semua. Itu doang sih yang bikin repot. Jadi mereka nggak kabarin, Bu, saya order ya. Jadi ngabarinnya itu pas hari H, nggak malamnya. Oh gitu, pas paginya ya? Iya, jadi kadang-kadang nggak ke-handle di situ aja sih. Oh tapi alhamdulillah mereka kalau telat masih terima. Masih terima ya? Karena udah langganan. Karena udah langganan itu. Dan emang mungkin kayak apa ya, masuk antriannya kan akhir-akhir ya. Yang penting masih dianterin gitu kan? Kadang-kadang antrian dia pagi jam 8. Bu, ini antrian ibu aku telat ya ngirimnya soalnya ada orderan lain. Gak apa-apa Bu, santai aja paling gitu sih. Iya. Jadi karena udah langganan dan komunikasinya sudah enak sama customer, semuanya kan akhirnya bisa saling pengertian nih. Karena sekarang tuh emang orderan kita ngebludak sih Bu. Bludak banget. Banyak sih, ya kan? Dari Jatiper, teman-teman Jatiper juga pasti ngerasain kan? Ngerasain banget. Ya cuma itu jadi dua sisi sih. Yang pertama kan orderan kita banyak banget. Otomatis kan penghasilannya juga banyak kan, nambah kan. Nah cuman sisi lainnya adalah pasti akan lebih repot nih. Jadi kalau kita dikasih pekerjaan yang lebih besar, pekerjaan itu menghasilkan sesuatu yang lebih besar juga, effortnya juga kan lebih besar. Jadi kita harus kerja lebih keras lagi. Itu juga yang lagi kita lakukan nih Bu. Jadi titipku tuh pengen emang di bulan Maret ini semuanya itu bisa lebih bersinergi lagi. Termasuk dari Jatipernya, dari customernya. Makanya kita tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Agus tuh karena itu. Karena kita juga pengen mendengar nih keluh kesah dari Jatiper tuh ada apa sih? Tapi waktu aku tanya Bu Agus bilang gak ada susahnya Mas. Bingung Pak, kalau yang lain saya gak tahu, kalau untuk saya sih gak ada. Iya ya. Kemungkinan kalau yang baru, yang belum merasakan dari awal titipkunya tuh kayak apa. Iya. Mungkin komplain ya. Iya. Kalau saya kan tahu awal dari Jatiper cuma 3 orang di Pasar Tomang Barat. Iya, dari 3 sampai ya. sekarang banyak kan, sampai buat belajar trainingnya juga di Pasar Tomang Barat dulu. Iya. Ngalamin sih, aku bilang malah kesininya malah enak. Tambah mateng kan ya Bu ya? Tambah apa ya? Tambah mudah gitu. Tambah jadi udah mengenal lebih situasi malah cepet lah. Iya. Jadi dari segi penghasilan oke. Dari semuanya segi oke semua ya Bu. Ada yang rese gak sih Bu? Biasanya kan kalau apa nih? Pedagang atau pedagang, Jatiper atau apa? Jatiper atau customer gitu. Kalau pedagang sebenarnya rese itu kebetulan kalau dia dikomplain barangnya kurang bagus. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita kan ada fitur retur ya. Dan itu kan kalau mau memang terbukti barangnya tuh kurang bagus, itu kan pasti bisa dikembalikan tanpa biaya apapun ya Bu ya. Nah, berarti kalau misalkan dapat barang yang kurang bagus terus ke pedagang, pedagangnya agak bete tuh Bu. Agak bete banget. Gimana Bu bilangnya? Gimana Bu pedagang bilangnya? Nih ya, udah bagus nih gitu. Kalau kita, Bang nih kurang bagus gimana nih? Yang gimana nggak bisa, udah dibeli nggak bisa dipulangin nanti. Oh gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk aku pribadi, aku konsekuen, aku belikan lagi toko lain, aku balikin ke orangnya. Oh gitu. Kalau untuk aku, kalau yang lain nggak tahu lain. Aku nggak pernah perhitungan kayak begitu. Jarang aku balikin, kecuali memang udah customernya itu komplain langsung ke kantor CS. Iya. Baru customer kan mungkin telepon ke aku, Bu tolong diganti gini-gini, itu kantor yang ngeganti. Iya. Kebetulan kalau memang aku bisa ganti sendiri, aku enggak. Enggak ya Bu? Masih aku handle berarti sendiri. Ibu tombokin tuh? Nombokin juga, kan masih seimbang sama pendapatan. Tapi kan Bu, ini enggak banyak loh Bu, yang mau kayak Bu Agus. Emang iya sih gak banyak. Iya kan? Meskipun 2.000, 3.000 atau 10.000 gitu kan, tapi kan itu uang. Iya kan? Kan nanti biasanya kalau dengan keikhlasan begitu ada ngasih lebih Pak. Oh iya benar juga. Tiba-tiba dapat tips 100.000 gitu kan ya. Itu diakuin banget. Iya. Take and give aja pokoknya gitu. Take and give ya Bu ya. Betul. Karena kita tuh nggak pernah tahu gitu apa yang bakal kejadian di masa depan ya. Aku pernah seperti itu pas oleh ngalamin. Gimana Bu ceritanya? Sempet aku ada customer itu minta tambahan berapa gitu kan. Aku lupa. Orangnya itu susah ditemuin. Udahlah ikhlasin gitu kan. Iya. Besoknya aku dapet tip gede. Besoknya? Kita di orang yang beda? Di orang yang beda. Wah ya. Jadi kalau kita ikhlas
dan kerja dengan keras, hasilnya juga akan bikin kita puas ya Bu ya. Benar Pak, itu diakuin sendiri Pak. Iya. Dan itu sih aku salut sih sama Bu Agus sih. Itu kan iya meskipun gak seberapa tapi kan harus nombokin dulu kan paling enggak. Dan Bu Agus tuh gak tahu loh itu bakal balik atau enggak. Enggak masalah sih Pak. Iya. Tergantung keikhlasan intinya. Nah mungkin karena itu juga Bu Agus tuh punya banyak langganan. Karena Bu Agus kan selalu apa ya ibaratnya tuh kayak Bu Agus tuh selalu QC gitu. Jadi ada quality controlnya setiap sayur. Meskipun ada komplain, Bu Agus siap untuk bertanggung jawab. Benar, itu satu. Iya kan? Nah mungkin ini nih yang harus dicontoh nih sama jatiper-jatiper lain nih. Gak semua bisa Pak. Iya makanya. Makanya Bu, makanya waktu aku baca ya biografinya Bu Agus aku salut sih. Jadi Sekarang bingung. iya. Menjelaskannya juga bingung sih. Semua tergantung hati sih Pak. Iya. Kalau hati kita udah ikhlas, enak ngejalanin suatu pekerjaan, rintangan apapun udah ikhlasin aja. Ikhlasin aja ya. Kalau untuk saya pribadi. Iya. Kalau aku sih itu Bu, kemarin kan kita tuh sebelum ngundang Bu Agus ya. Sejujurnya aku kan dapat nih biografinya Bu Agus. Bu Agus tuh adalah gini. Waktu aku lihat, wah keren banget sih ini. Jadi kayak salut sih Bu aku Bu. Salut. Jadi dengan keikhlasan Ibu, dengan perjuangan Ibu dari awal titipku, mungkin aku di sini juga akan mewakili semua teman-teman dan tim titipku untuk berterima kasih sama Bu Agus. Karena kan Bu Agus juga adalah salah satu saksi ya. Titipku berdiri kan dari Jatiper 3 orang. 2 orang. 2 orang ya malah. Aku yang di PTB Pak ya. Iya. Dan Bu Agus adalah Jatiper perempuan pertama di titipku. Aku juga baru tahu, aku kira udah banyak yang lain. Bu Agus adalah Jatiper perempuan pertama di titipku. Amin. Dan ini adalah bukti bahwa titipku itu juga pengen kita tuh menghargai perempuan dan perempuan ini adalah sosok yang sangat penting di dalam sebuah keluarga. Jadi memang kita tuh pengen adanya titipku ini bisa membantu untuk semua perempuan, termasuk Bu Agus juga. Dari tadi kan kita cerita Bu Agus, titipku gimana sih? Bu Agus bilang titipku tuh membantu banget. Dari segi penghasilan, dari segi bisa ketemu orang, membantu banget. Dan mungkin banyak ibu-ibu lain yang di rumah itu juga merasa terbantu karena ada Bu Agus dan titipku. Jadi kita sih pengen lingkaran itu terus terjaga. Semoga semua Jatiper tuh bisa mencontoh apa yang Bu Agus lakukan. Amin. Jadi titipku ini semakin lama semakin besar, semakin terpercaya dan langganannya semakin banyak. Amin banget itu. Jadi kita penghasilan makin banyak ya Pak. Makin lama semakin. Mau nambah anak lagi Bu? Hah? Mau nambah anak lagi? Enggak lah udah umur Pak. Yang kecil masih bontot ya, yang ini ya, yang bontot masih SD ya. 10 tahun baru. Masih 10 tahun. 10 tahun tuh kelahiran berapa ya berarti? 2012. 2012 ya, waduh. Tuh saya berasa tua Bu. 2012 Aku iya. kan juga udah ada umur Pak. Tapi semangatnya masih muda Bu. Iya dong. Semangatnya tetap masih muda. Bayangin loh pagi-pagi loh, setiap subuh kan Bu ke pasar kan? Betul. Setiap subuh Enggak, ke aku pasar. berangkat dari rumah. Jujur rumahku justru lebih jauh daripada PTB Pak. Oh ya? Berapa lama? Berapa kilo? Rumahku di Pondok Kacang Timur. Oh Pondok Kacang aku tahu. Sini, Iya. dekat sini. Iya. Aku di PTB tapi kerjanya. Ya lumayan loh Bu. Kalau dari rumah itu kalau pagi 5:30. 5:30. Sampai Ya, anak-anak udah datang semua, udah ikutin semua. udah ikut semua. Iya. Berarti pas Ibu kan masuk titipku waktu udah pandemi ya. 2021. Pandemi 2000 berapa ya lupa deh. 2020 apa Kayaknya udah kloter 2021? kedua pandemi deh. Oh. Ke-1 atau kedua aku lupa. Tapi Iya, yang iya. lagi rame-ramenya pandemi. Iya lagi rame-ramenya pandemi. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sampai sekarang ya Bu sehat Sampai semua ya. sekarang. Alhamdulillah. Anak-anak pun alhamdulillah sehat. Iya kenapa? Karena kan Jatiper selalu menjaga kebersihan Bu. Iya kan? Positive thinking dulu Pak. Positive thinking, selalu cuci tangan, jaga kebersihan, itu juga kan pasti jadi salah satu tolak ukur untuk customer juga ngelihat kebersihan dari si Jatiper itu. Kalau aku ngelihat ya sekarang kan kita juga semakin proper ya Bu ya. Jadi belanjaan-belanjaan yang kita kasih itu kan udah ada wadah telur, udah ada wadah ikan, di penjual juga kita kasih itu. Supaya kan kalau aku dengar Jatiper itu kan sering banget mengeluh nih kalau misalkan ada pesanan telur. Kadang pecah, kadang apa. Nah makanya kita kasih wadah telurnya tuh. Kita kasih wadah ikannya. Itu masih ada kendala itu gak Bu? Kadang ada penjual juga yang nggak ngasih sih.
Cuman kadang-kadang aku ingatkan juga sih, Pak kan udah dikasih wadah telur, Iya. baru mereka kasih. Baru mereka kasih ya. Oke. Baru mereka. Jadi aku sih kalau titipku sih pengennya semuanya tuh bisa kerja dengan tenang gitu. Jadi ya kita sangat mengurangi kita pengen memfasilitasi semuanya gitu. Baik dari Jatipernya, customernya supaya ngerasa aman, tenang, dan pedagangnya pasti. Ya gitu. Makanya tadi Bu Agus bilang kalau 3 kata untuk titipku adalah oke banget lah. Oke banget. Oke banget lah. Amat sangat oke. Boleh Bu Agus kalau misalkan ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman Jatiper atau ke siapa gitu atau ke anak ibu nih boleh nih kalau mau ngobrol atau mau apa gitu titip salam apa gitu atau ke teman-teman Jatiper atau ke langganan ibu deh, langganan ibu yang paling ibu inget siapa? Ada sih, cuman bingung juga ngomong-ngomong apa ya. Kita ini aja deh ke customernya titipku aja. Okay. Jadi untuk semua customer titipku selalu ingin memberikan yang terbaik, termasuk Bu Agus juga pasti selalu memberikan yang terbaik. Terlihat sekali dari cerita yang Bu Agus ya, sangat menginspirasi gitu. Ceritanya Bu Agus tuh bikin kita paham bahwa sosok perempuan adalah perempuan yang sangat-sangat bisa diandalkan, yaitu Bu Agus. Dan perempuan adalah ciptaan Tuhan untuk di dalam keluarga, dia adalah jantungnya keluarga. Jadi semoga dengan adanya titipku bisa membantu semua perempuan di Indonesia. Amin. Jadi Bu Agus mungkin kita boleh kasih satu tagline untuk customer kita. Nanti kalau aku bilang titipku, kita langsung bilang me time jalan terus, belanja kami yang urus. Oke? Oke. Titipku, me time jalan terus, belanja kami yang urus. Terima kasih Bu Agus. Semoga sehat terus Bu Agus, ikhlas terus dan mendapatkan tips-tips yang besar supaya rezekinya semakin lancar. Amin. Terima kasih Bu Agus, kita pamit dah teman-teman.